itu hanya foto aja gitu. Pendeta sampai dia kasih tahu ini anak pertama tinggal di Jakarta, tidak pernah telepon, ini tidak pernah telepon. Dia sedih. Dia tidak punya siapa-siapa. Yang menarik hasil penelitian ini, 80% orang tua ingin hidup sama-sama dengan anak-anaknya, tapi 80% anak-anak yang sudah menikah tidak mau tinggal dengan orang tua, karena selalu tidak cocok itu mertua dengan anak mantu, itu tidak cocok itu. Ya, sekarang mengelolanya ini butuh hikmat, butuh iman, butuh penerimaan, butuh pengampunan. Tinggal bersama-sama ini saudara boleh menarik. Ditinggal bersama-sama, kita akan makan bersama-sama. Amin. Ini makanan yang sudah ada, ini kan kita makan sama-sama. Saudara tahu, makan di meja makan itu salah satu cara terbaik mensiasati kebersamaan. Saudara tidak akan makan dengan orang yang saudara tidak suka dengan dia. Semakin kecil meja makan, semakin selektif siapa yang boleh duduk di situ. Semakin kecil meja makan, semakin selektif siapa yang boleh duduk. Saudara pernah makan dengan orang yang saudara benci tidak? Itu macam kita mau ambil sambal taruh dari mata kan? Dan kita hanya bisa duduk dengan orang yang hati kita terbuka. Begitupun sebaliknya. Sudah suami istri tentu ada pertengkaran. Orang tua anak pasti ada beda pendapat, tapi bisa duduk sama-sama tuh hati pasti selesai. Saudara pernah marah dengan suami, terus suami bilang, sayang, makan. Duluan. Dia siap kopi terus dia bilang, suara. Itu pun dia WA. Terus suami bilang, iya saya sudah download. Ya saudara, makan ini mesti ada orang, ada. Saudara, betul. Saudara sibuk di Jakarta, susah makan satu, tolong siapkan waktu untuk ada aktivitas bersama di rumah. Jangan sampai rumah hanya sekedar tempat untuk kita transit saja, ganti pakaian, tidur, bangun, hilang lagi. Ada banyak orang tua pergi ketika anak belum bangun dan pulang setelah anak sudah tidur, dengan cita-cita anak akan membahagiakan orang tua. Aneh itu cita-cita. Tidak pernah ketemu tapi berharap dia bahagia. Kemudian tidak kenal orang tua. Aktivitas dalam rumah. Jangan sampai ada orang tapi tidak ada aktivitas dalam rumah. Ingat, tidak semua orang Tuhan percayakan anak-anak. Tidak semua orang. Kita Tuhan percayakan anak-anak. Ya jaga dia baik-baik. Tapi suruh dia juga ikut sekolah minggu. Saya marah banyak orang tua di jemaah. Bangga sekali kalau anak umur 3 tahun sudah pintar bahasa Inggris, pintar bahasa Mandarin, sudah bisa menari balet, bangga sekali. Tapi itu anak malas sekolah minggu. Anak malas untuk tidak mau les bahasa Inggris, orang tua bisa rayu. Sudah nanti papa kasih, mau apa nanti papa kasih, ayo penting les sayang. Tapi kalau anak malas ke sekolah minggu, dia punya papa mama bilang begini, sudah capek Senin sampai Sabtu dari pagi, bukan siang, dia istirahat. Besok dia titip orang tua di panti jompo. Karena dia cerdas ilmiah, tapi kecerdasan sosialnya mati. Kalau tidak pernah ada aktivitas. Saya ingat saya punya mama. Saya punya mama tinggal di Soe, berjarak 100 km dari Kupang, 110 km. Saya ajak, Mama, mari ke Kupang. Nanti akan banyak orang tua tidak mau keluar dari rumahnya. Nanti Mama datang ke Kupang. Belum masuk ke rumah, baru di pintu. Mama bilang begini, kakak, kapan Mama pulang? Masuk dulu. Jangan kakak. Mama masa belum masuk tanya pulang. Terus Mama bilang begini, nanti babi siapa yang urus? Saja Mama datang ketemu anak pendeta Yandi lagi masih banding dia dengan babi. Terus saya coba renungkan, saya temukan jawaban. Rumah tempat saya tinggal, kalau Mama butuh makan, ada. Mama butuh nonton, ada. Mama mau bersantai-santai, ada.
tapi dia punya anak tidak ada. Dia punya anak lagi sibuk di mana-mana. Daripada dia duduk hanya berurusan dengan TV, kulkas, dapur, ruang tamu, lebih baik dia urus babi. Karena babi itu sedikit-sedikit aman di rumah, aman. Anak-anak ada lihat, ini anak-anak ini jangan telepon orang tua. Tapi orang tua mati dia telepon berulang-ulang. Jangan kubur dulu sebelum saya sampai. Mau kasih takut siapa deh? Kubur saja. Tidak pernah urus orang tua, tapi orang tua meninggal dia paling sedih. Menangis dengan pencitraan. Saya berdoa dalam sebuah acara penghiburan bagi satu anak yang dia punya tante itu sangat sedih karena mereka pernah tinggal sama-sama kira-kira 8 tahun di Australia. Terus saya bilang, ibu kok ikut sedih sekali? Dia bilang, saya tidak peduli dia mati umur berapa pun. Yang saya peduli adalah kami pernah bersama-sama selama 8 tahun yang sangat berkualitas itu berjumpa. Sangat membekas itu berjumpa. Terus dia ucapkan kalimat ini. Karena dia itu saya disebut ante. Karena dia. Kalau tidak pernah ada dia, orang sebut saya tante, tapi karena umur, bukan karena relasi. Orang anak kecil kan bisa panggil tante, tante. Ya bukan karena, tapi dia itu oleh karena relasi dan hubungan darah dia menyebutkan saya tante. Kualitas dalam aktivitas bisa. Mantap. Orang mesti ada dalam itu. Saudara, memang orang ini juga. Saya tidak tahu di Jakarta, di NTT itu di kampung saya itu sering kali muncul kalimat. Suami baik tapi istrinya tuh aduh. Dia punya rumah itu terlalu bersih sampai kan tidak bisa masuk. Baru jarak 100 meter dia sudah yang kita bongkar semua begini. Saya sudah biar kita duduk di lapangan saja. Terlalu steril apa juga. Terlalu apa juga. Kasih ruang sedikit supaya keluarga bisa datang. Memang kita butuh aman, tapi tidak semua yang datang di rumah itu pencuri. Buka sedikit pintu, buka sedikit supaya mertua bisa datang, ipar bisa datang, anak-anak bisa datang, cucu. Ya toh? Saya bilang ibu-ibu, urus anak-anak itu susah atau tidak? Terlalu pusing pendeta. Kita baru menyimpan di sini, dia kasih rusak di sini, dia kasih rusak, pusing. Terus saya bilang begini, memang ada anak itu pusing, tapi mereka tidak ada, kita lebih pusing. Betul pendeta. Jadi pilih mana? Pilih pusing saja atau lebih pusing? Orang bilang pilih pusing saja pendeta. Pastikan bahwa kita punya rumah itu bukan saja aman bagi kita, tapi orang lain juga mau datang kok di rumah kita ini kan. Apalagi di Jakarta, makin susah kita berjumpa orang di rumah. Oke pendeta, kita ketemu lagi di kafe mana, di mall mana, tidak lagi ketemu di rumah, tidak. Akhirnya pertemuan saudara itu seperti pertemuan apa, reuni apalah begitu, reuni universitas apalah begitu, tapi marah. Dan Alkitab yang mau bahagia itu tempat kita terbuka bagi orang lain. Sudah apa? Satu apa tadi? Yang kedua apa? Aman. Ketiga apa? Penyelesaian perkara. Keempat apa? Orang dengan aktivitas bersama. Yang terakhir, dia bilang begini, berbahagialah orang yang sudah membuat anak panahnya tabungnya menjadi penuh. Pasti
dia asah, dia kasih lurus, itu panah supaya pas. Apa maksudnya? Suara anak, tapi kalimat yang terakhir ini menarik. Dia tidak mendapat malu apabila berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Apa maksudnya? Dulu pengadilan itu tidak terjadi di pengadilan kelas 1 ke kelas 2 kah? Di pengadilan militer kah? Mahkamah Agung kah? Pengadilan terjadi di pintu gerbang kota. Sekarang relasinya begini. Rumah ada, aman ada, makanan ada anak. Tapi untuk apa ada anak tapi bikin malu orang tua? Musuh-musuh ini kan senang melihat kita punya kejatuhan kok. Musuh itu terlalu senang kalau kita gagal. Wih, orang bisa bikin pengucapan syukur kalau kita gagal. Di grup-grup itu akan sibuk dengan kita punya kegagalan. Orang sangat kepo dengan kita punya keadaan bukan karena peduli. Orang mau cari tahu untuk besok-besok ketemu teman dan kasih tahu. Sudah belum? Sudah tidak. Atau dia bilang bukan kita mau ngomong orang tapi untuk apa sudah ada anak tapi membuat malu keluarga? Kasihan orang tua tuh kalau dapat malu tagal anak. Ya sekarang pikirkanlah kita anak-anak, kan semua ini status pernah jadi anak toh. Terus dari kita ada anak lagi. Kita pernah membanggakan orang tua kita. Anak-anak kita ini kita lagi persiapan untuk membawa kebahagiaan bagi orang tua tanpa mempermalukan orang tua atau tidak. Sebab apa? Satu, untuk apa ada rumah tapi tidak aman? Untuk apa aman tapi tidak ada makanan? Untuk apa ada makanan tapi tidak ada orang? Untuk apa ada orang tapi bikin malu? Bertingkat-tingkat. Ada rumah tapi tidak aman, sia-sia. Aman tapi tidak ada makanan, sia-sia juga. Ada makanan tapi tidak ada orang, sia-sia. Ada orang tapi kerjanya bikin malu, sia-sia juga. Jadi dia satu garis yang serius. Dia tidak terpisah antara dua hal. Antara sesuatu yang kelihatan bisa ditutup, bisa diraba, dan sesuatu yang tersimpan di dalam hati. Sebagai iman, cinta, dan perasaan yang tidak kelihatan. Itu yang mereka renungkan dalam siaran. Rumah sudah ada. Kita punya orang pergi siaran setiap tahun apa kali, tapi pergi untuk foto. Pulang orang dia bingung, ini foto di mana lagi, lupa saya ini foto di mana. Dia lupa berpikir rumah, keamanan, makanan, dan lain-lain. Sudah tahu ada yang simpan makanan di dalam rumah itu sampai sudah tinggal mau rusak saja. Waktu kadang luar sudah ada, kalau dia nanti sini di rumah ambil daging ya, ambil. Kelihatan baik sekali, padahal karena minggu depan sudah rusak. Minggu depan sudah rusak, terus ambil supaya jangan bawa di rumah, bawa yang kau punya rumah. Kok aneh itu begitu. Nah, Salomo punya bagian ini menolong kita sekali. Tuhan itu izinkan kita bahagia dengan hal-hal yang kita kerjasama. Ada bagian yang Tuhan kerjakan, ada bagian yang kita kerjakan. Yang kita kerjakan itu, ingat kasih tahu yang paling terakhir, kalau tanpa campur tangan Tuhan tidak bisa. Ada masa depan dalam tangan Tuhan, amin. Nah, Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anak kita, tapi yang antar itu anak bisa sekolah, bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Orang tua. Atau siapa orang tua yang terlalu sibuk di Jakarta, pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk Tuhan. Jadi Tuhan tolong jemput anak-anak. Tuhan yang jemput pulang kita menangis. Dan ada ucapan turut berduka cita dari teman-teman kantor dan jadi bagian kita tuh lo maksimalkan kita bagian tuh. Kalau tidak mau bagaimana?
Ada filosofi dulu dia begini, air mengalir ke bawah. Orang tua melahirkan kita melahirkan anak. Orang tua perhatikan kita perhatikan kita. Jarang sekali anak perhatikan. Tapi sudah mesti dalam kebersamaan itu, kualitas kebersamaan itu sudah selesai. Lalu kuncinya di mana kalau kita bicara tentang Tuhan? Makin dekat seorang dengan Tuhan, makin dekat dia dengan Tuhan. Itu kunci. Jadi untuk 5 hal itu, pertama bangun dulu kedekatan dengan Tuhan. Tidak bangun kedekatan dengan Tuhan tidak. Ingat, ada banyak orang juga bisa menyalahkan ini tanpa kenal Yesus. Kalau bisa atur rumah orang kerja bagus, relasi di dalam bagus. Ayo, kami tidak pernah berdoa, tapi aman-aman saja pendeta. Kami tidak pernah bagaimana mau bertengkar, aku jarang ketemu. Nah, sekarang yang kenal Tuhan Yesus, yang percaya pada Tuhan, dia membangun sesuatu konstruksi yang berbeda, mulai dari bagaimana membangun dan isian di dalam rumah. Nah, sedang tidak pada anak ingat, jangan bikin malu orang tua, dan bikin malu orang tua yang kelihatan sampai kita membuat malu Tuhan. Kita yakini dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hati. Minta Roh Kudus menyertai setiap hati yang keras. Mari kita berteduh diri, kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak. Tuhan sangat baik bagi kami, mengingatkan kembali kami akan bahagia yang sesungguhnya, akan apa yang Tuhan percayakan atas kami, keluarga, pekerjaan, rumah, makanan, rasa aman, dan kehidupan bersama. Biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, kami juga mau bahagia. Ampuni kami kalau ternyata selama ini kami salah. Kami bekerja sampai lupa pada keluarga. Kadang-kadang yang utama adalah materi. Tolonglah kami, selagi masih ada waktu, kami memaksimalkan apa yang harus kami lakukan untuk Tuhan dan untuk orang-orang yang di sekitar kami, teristimewa bagi keluarga kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih banyak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Benar firman Tuhan selesai. Tuhan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih Pak Pendeta buat firman Tuhan yang dibagikan. Diberkati siang hari ini, amin. Haleluya, puji Tuhan. Setelah ini kita akan memberikan persembahan. Saya mulai bertugas untuk maju ke depan. Mari sebelum kita memberi, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami luar biasa diberkati siang hari ini lewat firman Tuhan yang sudah dibagikan. Kami tahu firman Tuhan yang sudah tertabur tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi kami mengerjakan bagian yang bagi setiap kami Tuhan. Kami tahu kami sudah lebih banyak diberi oleh Tuhan. Ini tiba saatnya kami memberikan persembahan Tuhan. Kami percaya kamu berkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan. Kami mau memberi dengan hati yang bersuka cita, dengan hati yang bersyukur Tuhan. Karena kami tahu berkat kami semuanya datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan penuh syukur dan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberikan persembahan.
thank you untuk firman-Nya. Secara pribadi saya diberkati juga. Kebetulan saya juga berkeluarga, jadi saya tahu firman itu buat saya. Terima kasih untuk tim musik, untuk WL, Pak Imam, operator, terima kasih. Bulan depan, di bulan Juli tanggal 19, kita akan dilayani Immanuel Kristo. Immanuel Kristo ini saya dulu sering dengar ada di radio RPK. Waktu itu masih motivator, tapi ternyata beliau sudah full di pelayanan mimbar. Jadi kami mengundang sekali lagi untuk Bapak Ibu Saudara untuk bisa hadir di tempat ini kembali tanggal 19 Juli. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Mari bersama-sama kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Nanti akan ditutup hambanya Bapak Lukas Prasetyo. Kami bersyukur Bapak untuk kebaikan Tuhan yang kami boleh rasakan pada siang hari ini melalui firman-Mu yang menegur kami, menguatkan kami, menumbuhkan kami di tengah situasi yang mungkin kami sedang mengalami kesulitan di dalam kami berkomunikasi di tengah keluarga kami sendiri. Tetapi Engkau menyatakan kasih-Mu melalui firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu Pak Yani pada siang hari ini. Terima kasih, kami bersyukur itu. Mohon Tuhan juga memberkati hamba-Mu Pak Yani dimanapun berada, di tengah aktivitas pelayanannya, di tengah keluarga, jemaat. Tuhan berkati dan senantiasa menjadi berkat di mana hamba-Mu ditempatkan. Kami juga berdoa Tuhan, jemaat Tuhan juga yang hadir boleh diberkati, dan mereka yang sedang mengalami kesulitan, kesusahan, Tuhan menjadi penghiburan atas jemaat Tuhan hari ini. Bapa, kami juga berdoa kiranya Tuhan perusahaan ini boleh terus ada oleh karena anak-Mu, dan biarlah Tuhan juga terus memberkati para pemimpin kami, owner kami dengan kesehatan, kekuatan, sehingga perusahaan ini boleh terus berlangsung sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan terus boleh menjadi berkat bagi setiap karyawan juga sesama yang Tuhan tentukan. Terima kasih Tuhan, aktivitas pekerjaan kami hari lepas hari kiranya Tuhan juga memberkati, dan Tuhan juga pakai terus perusahaan ini untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Bapak, kami serahkan juga seluruh keberadaan bangsa dan negara ini, situasi dunia yang sedang bergejolak. Kami percaya bahwa kami anak-anak Tuhan, Tuhan sudah persiapkan segala sesuatunya. Kami percaya bahwa apa yang kami dengar, kami lihat menjadi bagian kami untuk kami mempercayai bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan. Kami menyerahkan pemimpin bangsa ini, mulai dari presiden sampai pemimpin terendah di sekitar kami. Tuhan berkati sekaliannya, supaya mereka juga memiliki rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memerintah dengan bersih, dan Tuhan juga memberikan mereka hati untuk mereka boleh menjadi pelopor di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan. Kami saatnya akan berpisah satu dengan yang lain. Bapak, kiranya Tuhan juga berkati kami melalui hamba waktu dan tempat bersama. Tuhan mengasihi orang-orang anak-anaknya yang mau mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya. Oleh karena itu, marilah anak-anak Tuhan semuanya pulang dengan membawa damai sejahtera, membawa sukacita, roh takut akan Tuhan, sehingga dimanapun juga dia berada, engkau memuliakan Tuhan. Biarlah berkat Tuhan ini berlangsung hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan permai. Kita yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan amin.